Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah HP Samsung Galaxy A56 yang sudah saya pakai selama kurang lebih 5 hari. Seperti apa kesan saya menggunakan HP ini untuk sehari-hari? Yuk saksikan terus video ini sampai selesai. Yang pertama saya akan membahas tentang build quality-nya. HP ini di depan belakang dilapisi oleh Gorilla Glass Victus Plus, kemudian dilapisi untuk frame aluminium rata di semua sisinya sehingga bisa diberdirikan di ketiga sisinya. Ujungnya tidak selancip yang Samsung A55, masih lumayan enak dipegang meski tidak senyaman bentuk HP yang curve. Kemudian untuk posisi SIM tray di bawah, terus power button dan volume di sebelah kanan. Posisinya pas jika kita pegang HP-nya di satu tangan saja. Kemudian ada 4 lubang mic, 2 di atas dan 2 lagi di bawah. Kamera utamanya ada di tengah, ultrawide di atas dan makro paling bawah. Untuk flashnya cukup untuk keterangannya. Desainnya enak dilihat tapi jadi nggak enak saat ngetik-ngetik HP pas ditaruh di meja karena jadi goyang-goyang HP-nya sehingga membuat kurang nyaman. Untuk yang kedua mengenai kapasitas baterainya, A56 punya baterai 5000 mAh yang kuat dipakai seharian. SOT-nya kalau pemakaian berat itu cuma tahan 5 jam saja, tapi kalau pemakaian ringan itu bisa sampai 7 jam kurang lebih ya. Cukup awet sebagaimana ciri khas baterai Samsung mid-range, tapi memang kalau dibandingkan dengan Samsung A55 itu tidak lebih irit dari Samsung A55. Kondisi HP-nya ketika saya gunakan adalah untuk always on display-nya selalu nyala, brightness-nya otomatis di setting. Kemudian untuk adaptif layarnya itu saya setting di up to 120 fps dan juga menggunakan full data ya, tidak menggunakan wifi. Kemudian untuk durasi pengecasan, A56 sudah support 45 watt. Kalau di A55 itu ngecas paling cepat bisa nyampe 1 jam 20 menit full 100%. Sedangkan di A56 itu paling cepat cuma butuh waktu 1 jam 15 menit. Itu artinya hanya meningkat sekitar 5 menit saja. Itu pun bisa lebih lama lagi, bisa mencapai 1 jam 30 menit mengecasnya tergantung kondisi HP dan listriknya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah teman-teman tidak perlu lagi membeli charger 45 watt kalau sudah punya charger yang 25 watt, karena waktu pengecasannya itu sama saja alias tidak ada bedanya. Sama-sama butuh waktu 1 jam 15 menit untuk full penuh 100% karena udah saya coba kedua-duanya. Kemudian ada fitur bypass charging di mana pengisian baterai akan dijeda saat bermain game untuk mencegah panas berlebih, dan jadi HP menggunakan tenaga dari listrik langsung ya. Kemudian yang ketiga mengenai kameranya. Kualitas kamera di seri A emang jadi fitur andalan HP mid-range Samsung. Kalau mau luasa merekam video, gunakan aja yang resolusi 4K 30 fps yang maksimalnya ya. Oke, sekarang kita akan tes untuk video 4K 30 fps nya ya. Kita mulai dari kamera ultrawide-nya. Kita akan switch ke kamera utama. Nah, dan kita switch juga ke kamera depannya seperti apa. Ini saya lagi naik tangga, gimana untuk kestabilannya. Empat kali, 10 kali. Oke, sekarang kita tes video di kamera belakangnya dengan resolusi Full HD 60 fps ya. Di sini kita tidak bisa
switch langsung ke video kamera depan, karena memang untuk kamera depan dia tidak support yang 60 fps. Dia supportnya di 4K 30 fps, Full HD 30 fps, dan SD 30 fps ya. Nah, sekarang kita nanjak. Ini adalah pengetesan untuk video di kondisi malam atau low light ya, dengan resolusi 4K 30 fps. Ini ada di lensa utama. Sekarang kita switch ke lensa ultrawide-nya ya. Apakah perbedaan warna dan pencahayaannya itu berbeda jauh atau tidak? Nah, ternyata memang kualitasnya tidak lebih baik dari kualitas utama ya. Tapi untuk kestabilan dua-duanya oke. Balik lagi, set, kita zoom 2 kali, 4 kali, mas 10 kali ini, 4 kali, 2 kali, sekali. Oke, ini adalah pengetesan video dari kamera depan Samsung Galaxy A56 ya. Ini ada di resolusi 4K 30 fps. Dan sekarang saya lagi di rest area puncak, jam setengah 6 lewat 10 menit ya. Ini kondisi lagi cerah dan gelap. Jadi seperti ini ya untuk hasil rekaman kamera depan. Dan kebetulan tadi ada suara motor. Bagaimana untuk peredaman noise-nya? Apakah suara saya masih terdengar dengan jelas tanpa ada gangguan suara yang lain? Jadi kurangnya di sini adalah menurut saya tidak ada fitur video portrait, kemudian juga tidak adanya lensa tele sehingga hasil foto zoom itu kurang tajam. Kemudian video depan agak jitter di kondisi low light. Yang bikin aneh kenapa di kamera utama terdapat seperti partikel-partikel kecil yang menyebabkan timbul beberapa flare seperti yang teman-teman lihat di video ini. Terutama bisa dilihat saat merekam video malam hari ya, sangat jelas terlihat kan. Sudah saya bersihkan kaca kameranya, tapi tetap muncul pantulan atau flare. Saya cek lagi di bagian dalamnya, tapi kelihatannya bersih-bersih aja. Mungkin partikel kecil itu ada di dalam lensa kameranya ya. Entah ini terjadi pada HP saya aja atau semua HP A56. Ini sangat disayangkan sih. Oke, kali ini saya akan coba basah-basahan bersama Samsung A56 di kolam renang ya. Jadi Samsung A56 ini memang sangat nyaman dipakai buat basah-basahan dalam air, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, karena tidak ada gangguan sama sekali dari sentuhan air saat merekam video meskipun HP keluar masuk air. Terus kalau mau ambil foto dalam air tinggal aktifkan saja timernya, karena nanti layarnya keblok dari sentuhan tangan ketika dalam air. Andai aja fitur ini bisa bertahan lebih lama seperti yang ada di Samsung S7 Edge saya dulu,
tentu saja bisa lebih tenang dan aman lagi buat jangka panjang bagi yang hobinya suka main air. Tapi sayang, lem seal backdoornya sebenarnya didesain tidak untuk jangka panjang. Mungkin hanya bisa diajak bermain air 2-3 kali saja. Sisanya kita harus cek HP dan lebih hati-hati lagi karena backdoornya nanti akan tidak rekat kuat seiring waktu pemakaian, sehingga lemnya tidak senempel pada awal baru beli, yang akhirnya nanti akan membuat air gampang masuk. Tentunya air yang ada di kolam renang ini adalah air natural yang sangat alami karena tidak ada campuran sedikit pun dari bahan kimia. Dan ini airnya bersumber dari mata air pegunungan yang sangat dingin karena berada di daerah puncak yang cukup tinggi MDPL-nya. Jadi silakan kalau mencoba hanya di awal-awal saja, setelah itu tidak perlu dicoba lagi. Kemudian yang kelima terkait dengan layar di HP ini. A56 menggunakan layar Super AMOLED. Alasan displaynya bisa dinyalain terus, nggak kayak merek sebelah namanya aja AOD tapi nyalanya dibatasi beberapa menit. Terus model AOD-nya banyak sekali ya. Kalau mau digonta-ganti tinggal masuk ke aplikasi Galaxy Store. Di situ banyak pilihan always on display-nya. Untuk fingerprint-nya sudah support under display hanya 3 jari dan tidak terlalu cepat ya, tapi cukup lah. Terus bisa dilengkapi dengan face unlock yang cukup cepat. Kemudian layarnya ada HDR10+, support 120 Hz dan up to Full HD+ ya. Bikin tampilan warna layar jadi gonjreng, saturate, enak dilihat, dan emang nggak ada yang ngalahin layar Samsung ya, meski cuma HP midrange. Diajak berselancar, aplikasi di kondisi outdoor masih jelas dan tajam dilihat meskipun di bawah terik sinar matahari. Apalagi kalau scroll menu rasanya sangat smooth. Terus video player bawaannya cuma bisa muter video yang resolusinya 4K 60 fps dengan warna yang sangat tajam. Yang keenam, mengenai prosesornya, A56 menggunakan chipset Exynos 1580. Emang terasa lebih cepat dari A55 karena dipadukan dengan RAM 12GB plus RAM virtual ya, up to 8GB. Namun ternyata tidak lebih adem dari A55. Itu pada saat ngecas dan main game memang terasa lebih hangat daripada A55 ya. Kemudian dipakai edit video menggunakan KineMaster sangat lancar. Ekspor hasil video editan juga cukup cepat. Cuma tidak bisa edit layer video, yaitu ketika kita menaruh beberapa video dalam satu halaman. Ada satu video yang nanti tidak bisa ditampilkan alias hitam bergaris blank. Padahal RAM-nya ini udah 12GB loh. Kemudian diajak ngegame cukup lancar dan smooth dipadukan dengan layar AMOLED khas Samsung yang gonjreng, menambah keseruan bermain game. Kemudian bisa mengaktifkan fitur dual Windows pada semua aplikasi sehingga bisa dengan mudah edit video sambil nyimak YouTube atau aplikasi lainnya. Sayangnya storage-nya tidak bisa ditambah lagi ya. Jadi kalau mau beli mending yang varian 256GB sekaligus biar lebih puas. Mungkin ini bagi sebagian orang jadi deal breaker, terutama bagi saya juga ya yang ingin menambah kapasitas storage buat nyimpen file foto dan video dan edit-edit juga. Kemudian Samsung Galaxy A56 juga dijamin katanya akan mendapatkan update OS hingga 6 tahun ke depan. Artinya ponsel ini akan mendapatkan Android 21 dan One UI 13. Kemudian yang ketujuh, A56 punya dual speaker atas bawah. Suara audio yang dihasilkan bagus, khas Samsung ya, jernih, bersih dan detail terasa. Bassnya proporsional, tidak jedak-jeduk. Kemudian begitu juga saat menggunakan headset, baik yang kabel maupun yang wireless. Dan ini adalah contoh hasil rekaman
mic internal dari Samsung Galaxy A56. Menurut saya suaranya sudah cukup jernih, bassnya kerasa, treble-nya, dan juga bisa meredam noise. Yang kedelapan yaitu untuk fitur cerdas dan AI. Fitur ini bisa dilihat di menu setting, terus lanjutan. Kemudian pilih fitur cerdas, nanti situ muncul fitur-fitur apa saja yang terkait dengan AI atau fitur cerdasnya. Fitur ini bisa digunakan pada saat kita pertama buka aplikasi web Samsung, terus klik bintang 4 di bawah tengah untuk disuarakan isi artikelnya, atau tekan home lama untuk melingkari dan terjemah juga. Kemudian 2, ketika buka foto di galeri, terus swipe ke atas atau klik bintang 4 di tengah bawah untuk remaster, edit blur background, dan hapus bayangan dan objek, atau tekan home lama untuk melingkari objek. Nah, cuman yang perlu perhatikan yaitu fitur AI di sini tentu tidak sebagus dengan yang ada di HP flagship Samsung ya. Di sini masih kurang rapih kalau menurut saya. Jadi itulah pengalaman saya bersama Samsung A56 selama 5 hari. Semoga bermanfaat. Terima kasih.